Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada untuk memberkati kami hari ini dan seterusnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup setiap kami. Haleluya, oh Yesusku, Kau penolong yang ajaib. Kami puji nama-Mu, Yesus mulia. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, nama yang ajaib.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah menginjak 2026. Pun kita tidak tahu apa yang terjadi untuk tahun-tahun ini. Tapi satu hal yang saya katakan di sini, saya ada satu ayat ya, di mana tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata-kata kebenaran. Dunia sedang mencari kebenaran, tapi belum pernah menemukan kebenaran. Kebenaran itu hanya di dalam firman Tuhan. Karena firman mengatakan pada mulia firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah sendiri. Kita harus paham di situ. Kita harus mengerti. Kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Dia, kita harus tahu bahwa situasi keadaan saat ini tidak menguntungkan bagi saudara dan saya. Di mana-mana akan terjadi peperangan dan sebagainya. Ini satu kenyataan. Sekarang sudah mulai sekarang di Timur Tengah, tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu yaitu firman Tuhan. Orang yang lapar dan haus bukan makan dan minum, tapi akan firman Tuhan. Firman itulah ya dan amin. Firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa itu aku? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Kita harus tahu, kita harus ngerti, harus paham, kita harus sadar dalam ini. Jangan main-main. Kita masuk di dalam hadiratnya. Masuk di dalam hadiratnya. Kami percaya. Masuk di dalam hadirat Allah, kita akan berbahagia, puas, dan dikatakan di sini, karena mereka akan dipuaskan. Betul. Karena itu ada Alkitab yang mengatakan, marilah datang kepadaku, hai yang letih dan lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelagahan buat kamu. Akan memberikan kepuasan buat kamu. Mana dunia ini bisa memuaskan kita? Hanya Yesus satu-satunya kepuasan di dalam hidup kita. Kita harus tahu, kita harus sadar. Satu saat firman ini akan tidak ada lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga bagi kita sebagai saudara dan saya. Manfaatkan waktu itu untuk menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup. Senangkan hati Tuhan. Seringkali saya katakan kalau kita menyenangkan hati Tuhan, berkat tidak perlu kita kejar, berkat akan mengejar di dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat jangan diukur dengan materi, tapi damai sejahtera, sukacita, keluarga diberkati dan seterusnya. Kita tidak perlu khawatir, karena kita ini hidup di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, kita ingat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo kita gunakan sungguh-sungguh. Mumpung kita ada kesempatan untuk baca firman Tuhan. Ada kesempatan untuk supaya kita mendalamikan firman Tuhan. Kita makin bergaul dengan firman sama dengan juga kita bergaul dengan Allah. Karena dikatakan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah sendiri.
Karena kita harus tahu sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus sadar. Tadi sudah saya katakan, saatnya firman itu kita cari tidak ada. Tapi ini kesempatan yang luar biasa. Kita ini hidup di dalam anugerah Allah, di dalam kasih karunia Allah. Ayo kita gunakan sungguh-sungguh. Kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Dan kesempatan itu akan berjalan terus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam kitab Amos yang ke-8 ayat yang ke-11 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan sebagai orang-orang yang percaya di dalam Dia. Jangan lewatkan dengan sia-sia. Mumpung, sekali lagi saya katakan, ada kesempatan untuk kita terus bergaul dengan firman Tuhan. Sama dengan saya katakan tadi, bergaul dengan firman Tuhan. Sama juga dengan halnya engkau bergaul dengan Allah di dalam nama Yesus. Kita harus ingat, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Kesempatan yang baik dan indah dan luar biasa ini. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama terus fokus dengan Dia. Karena Dia adalah kekasih kita. Allah kita di dalam nama Yesus. Allah yang luar biasa. Kekasih yang luar biasa. Kekasih yang nyata dalam hidup ini. Kekristenan bukan sekedar agama. Pengalaman secara pribadi dengan Roh Kudus. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Agama tidak menyelamatkan, termasuk juga agama Kristen. Satu-satunya juru selamat hanya Yesus saja. Karena di dalam firman-Nya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita sering dengar jalan ke Roma, banyak sekali jalannya. Iya betul. Kemana saja kita bisa lewat, naik pesawat terbang kita bisa lewat. Tapi ke sorga hanya satu jalannya, melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Kekasih yang sudah terbukti dan nyata dalam hidup ini. Kita harus sadar, tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain. Banyak sekali juru di dalam dunia ini. Juru masak, juru mudi, juru dan sebagainya. Tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Allah yang ajaib dan luar biasa. Kekasih yang sudah terbukti dan nyata di dalam ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Yang biasa main-main di halaman. Kita masuk di dalam hadirat. Kita menikmati hadirat Allah. Kita menikmati kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Karena Yesus satu-satunya kepuasan di dalam hidup ini. Itulah apa yang firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan sampaikan. Karena itu sekali lagi saya katakan, fokus dengan Dia. Karena Dia satu-satunya kekasih dalam hidup ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ora patakara masyikatakara. Engkau ajaib dan luar biasa kekasih. Engkau Yesus Raja kami. Engkau Yesus Allah kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus sedikit memberikan urapan bagi para pendengar. Juga bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu, kami sadar. Engkau Allah yang luar biasa. Kekasih yang sudah terbukti dan nyata dan berbudi. Ampuni dan ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.